semuanya. Saya, Munisa Langit Ain ini salah satu mahasiswa KKN PPM UGM 2021 dari Unit JT019. Senang sekali bertemu dengan kalian semua pada acara podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita memiliki tema yaitu bagaimana pandangan sosial terhadap permasalahan stunting. Nah, pada podcast kali ini kita memiliki narasumber. Beliau merupakan salah satu narasumber seminar provinsi mengenai permasalahan stunting. Beliau memiliki rekam jejak profesi yang sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 1997 hingga sekarang. Beliau juga sudah memiliki pengetahuan, informasi, bahkan pengalaman mengenai permasalahan pada stunting. Beliau merupakan salah satu anggota Ikatan Bidan Indonesia dan sekaligus salah satu anggota PKK di Kabupaten Lebak. Wah, sudah banyak pengalamannya ya. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut Ibu Siti Rosmawati di tempat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adi Kemuning, Sekar Langit Ayundini. Apa Ya, kabarnya di sana? baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu di sana, sehat? Alhamdulillah. Pasti Alhamdulillah. tentunya tetap jaga prokes Baik, di era pandemi COVID ini, betul? betul. Baik Oke. Bu, jadi dalam podcast kali ini kita memiliki tema mengenai pandangan sosial terhadap stunting. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Ibu juga sudah memiliki banyak pengalaman dan juga sudah berkecimpung cukup lama ya Bu di bidang kesehatan. Ya, agak lama ya, dari tahun 97 saya jadi bidan sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 24 tahun. Wah, cukup banyak pengalamannya ya Bu ya. Uh, jadi Bu, di sini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai aspek sosial. Apakah aspek sosial ini sama pentingnya dengan aspek kesehatan dalam penanganan pencegahan masalah stunting? Di sini saya sendiri memiliki pertanyaan Bu, bagaimana apakah peranan sosial ini sama pentingnya dengan peranan kesehatan Bu dalam permasalahan stunting? Ya, aspek sosial sangat berperan sangat penting bagi kita dalam upaya pencegahan stunting ya di Indonesia. Sangat 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 berperan penting dan sangat berpengaruh terhadap angka stunting di Indonesia. Untuk pengaruhnya ini Bu, bisa dijelaskan seperti apa sih contoh kenapa bisa aspek sosial ini berpengaruh gitu? Seperti apa sih Bu contohnya? Ya, bisa digambarkan seperti ini mudahnya. Dalam upaya pencegahan stunting, ada ranah yang bisa dilakukan oleh kesehatan, ada ranah yang bisa dilakukan oleh lintas sektoral. Nah, yang bisa dilakukan oleh lintas sektoral diantaranya sosial, yang sangat berpengaruh dan sangat besar sekali sampai 70% ya. Nah, oleh karenanya, apa saja sih 70%-nya ini? Diantaranya aspek-aspek sosial yang ada di dalamnya diantaranya. Jadi, bagaimana stunting bisa dicegah oleh komponen yang bukan medis, artinya komponen di luar tenaga kesehatan, di luar di bidang kesehatan, institusi-institusi kesehatan. Nah, diantaranya adalah sosial. Aspek sosial yang bisa sangat berpengaruh terhadap adanya penurunan angka stunting atau pencegahan stunting diantaranya adalah bagaimana cara peran serta aktif kita untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang apa itu stunting dan bagaimana sampai bisa terjadi stunting, penyebabnya seperti apa, terus pencegahannya bagaimana, terus apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini harus dikomunikasikan. Dalam segi sosialnya, komunikasi ini sangat penting.
komunikasi yang efektif, melibatkan berbagai macam lintas sektoral, yang tentunya kita bergerak di bidang sosial karena manusia adalah makhluk sosial. Ya. Salah satunya adalah komunikasi yang sangat efektif, komunikasi yang dua arah, yang produktif, yang berkualitas. Di saat komunikasi ini, di dalam aspek sosial sudah terjalin, sudah terjadi, insya Allah adanya upaya untuk pencegahan stunting atau penurunan angka stunting di Indonesia pasti akan sangat berpengaruh terhadap hasil bila komunikasi ini dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dan juga pandangan-pandangan sosial terhadap stunting. Kita ketahui bersama di masyarakat pandangan-pandangan sosial terhadap stunting ini masih terjadi adanya upaya, bukan upaya ya, seperti pandangan-pandangan kalau stunting ini kerdil, stunting ini seolah-olah menjadi momok ya. Jadi bila ada masyarakat yang balitanya terkena stunting, seolah-olah itu dijadikan suatu aib, padahal tidak. Nah, stunting bila mana di Indonesia, taruhlah ya, di masyarakat kita pada balita, terdapat balita yang stunting, ini bisa diatasi. Bukan berarti stunting itu suatu penyakit yang tidak bisa diatasi. Nah, oleh karenanya, dengan adanya pandangan yang buruk tentang stunting di masyarakat, ini akan sangat memperlambat untuk upaya mengatasi balita-balita yang stunting supaya dia bisa lepas dari stuntingnya. Artinya gini, ada upaya untuk pencegahan terjadinya stunting. Namun, ada upaya untuk mengatasi bila balita tersebut sudah mengalami stunting, sehingga tidak jatuh ke permasalahan komplikasi yang mengakibatkan adanya penurunan daya ingat atau penurunan daya tahan tubuh. Nah, upaya-upaya ini bisa kita lakukan bersama di dalam aspek sosial. Bila mana tidak adanya pandangan-pandangan buruk terhadap stunting atau masyarakat yang terkena stunting atau balita yang terkena stunting. Dan bila mana komunikasi efektif yang ada di dalam hubungan sosial bersama masyarakat yang memang kita ruhnya sebagai makhluk sosial itu bisa terjalin dengan baik. Bisa dipahami? Jadi seperti itu ya, Bu. Bagaimana, Bu, jika stigma buruk ini terjadi mengenai stunting tersebut, apa sih, Bu, kemungkinan dampak terburuknya yang akan dihadapi jika stigma ini terus-menerus bertahan dan berada di lingkungan stunting? Artinya begini, kenapa Indonesia sedang gerak-geraknya mengatasi stunting atau melakukan upaya-upaya pencegahan stunting. Tentunya Indonesia menginginkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, apa yang terjadi bila masyarakat Indonesia, balita Indonesia hari ini stunting? Sudah bisa kita bayangkan, generasi penerus berikutnya pasti kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila stunting tidak dicegah sejak sekarang, sejak hari ini. Nah, itu bila stigma masyarakat terhadap stunting ini tidak dirubah, pasti angka stunting akan tinggi. Kenapa? Begini, saya jelaskan. Upaya pencegahan stunting bisa dilakukan oleh kita semua dengan cara dari mulai persiapan masa remaja. Wanita-wanita di dalam masa-masa remaja, kita sudah mulai perbaikan gizi,
pembelian tablet tambah darah supaya remaja tersebut tidak anemia. Kenapa? Di saat remaja tersebut anemia, dia masuk ke dalam usia calon pengantin, ya. Bila anemianya tidak teratasi, bila kekurangan gizinya tidak teratasi, akan berdampak di saat wanita itu hamil. Kondisi hamil, bila mana gizinya kurang atau kek atau dengan anemia, pasti akan berdampak kepada janin yang dikandungnya. Sudah bisa kita bayangkan. Begitu lahir akan terbawa terus. Dan bila pada saat bayi tersebut lahir, mengalami kekurangan gizi, dan itu adalah bawaan sejak si ibunya dari mulai masa remaja, kita bisa bayangkan. Nah, oleh karenanya, apa yang bisa kita lakukan dalam pencegahan stunting? Mulai dari persiapan remajanya, di mana remaja ini masuk ke dalam golongan-golongan usia-usia yang memang kita tahu remaja-remaja sekarang banyak yang pola makannya seperti apa? Pilih yang praktis tanpa melihat gizi. Nah, bila dari segi aspek sosial mengenai stunting ini sudah dikomunikasikan secara efektif dua arah kepada remaja ini, insya Allah stunting tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sudah terkena stunting, hindarkan pandangan buruk, stigma buruk terhadap bayi dan balita yang mengalami stunting. Kenapa? Karena ini akan menekan mental si orang tua, sehingga bila orang tuanya mengalami tekanan terhadap pandangan-pandangan buruk yang diterimanya, padahal dia harus mengatasi stunting yang diderita oleh bayi balitanya, bisa kita bayangkan akan terjadi hambatan-hambatan dalam upaya-upaya untuk mengatasi stunting ini. Stunting bisa sembuh kalau kita mengatasinya secara betul, secara sinergi, secara kompleks, terpantau, terkendali, dan terukur. Sehingga di akhir akan ada evaluasi di saat bayi balita tersebut dari segi diagnosa, dari segi ukur tinggi badan, berat badan, sudah dikatakan stunting, cepat ditangani, maka akan cepat pula proses penyembuhan dari stunting ke arah gizi yang baik. Kata siapa stunting tidak bisa sembuh? Stunting bisa sembuh, tapi pasti itu butuh dukungan dari sosialnya. Artinya masyarakat di sekitarnya. Dengan cara apa? Memberikan pandangan-pandangan yang baik, memberikan dukungan-dukungan yang baik, membantu bersama. Karena apa? Betul itu bayi balita, tapi bayi balita itu bukan milik orang tuanya saja, tapi milik kita semua, karena bayi balita tersebut nantinya adalah menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Mungkin itu Adik Kemuning. Baik Bu, mengenai stigma Bu, mengenai pandangan sosial, kita ketahui ada beberapa pandangan masyarakat mengenai bahwa stunting ini bersifat genetik. Apakah benar Bu, stunting ini bersifat genetik? Oke. Stunting bersifat genetik? Tidak. Karena penyebab stunting bukan genetik. Ya. Ada di antaranya, tadi disampaikan, faktor gizi sangat berperan penting dalam hal pencegahan stunting. Diawali dari masa remaja, dari masa catin,
Lalu 1000 hari pertama dalam kehidupan bisa kita hitung dari mulai masa kehamilan, 9 bulan, sampai dengan umur 2 tahun bayi balita. Bila kualitas tersebut gizinya sangat cukup, sangat penting, saya sampaikan gizi pada saat 1000 hari pertama kehidupan sangat berperan penting. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan penyebabnya adalah genetik, tidak. Kalau genetik itu lebih berlihat dari penyakit bawaan ya, penyakit bawaan. Stunting itu pengertiannya kan gagal tumbuh. Jadi kondisi gagal tumbuh yang disertai dengan adanya kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik tidak sesuai dengan usianya, itu bisa dikatakan stunting. Mungkin itu. Lalu masalah apa sih Bu yang sebenarnya sering kita hadapi, namun kita tuh tidak menyadari gitu, dan karena kita tidak menyadari masalah itu tuh malah membuat stunting ini semakin parah gitu Bu, angka peningkatannya, atau memperparah mental anak atau mental orang tuanya tersebut Bu. Masalah seperti apa sih Bu yang sering terjadi? Baik, alhamdulillah saya aktif di PKK Kabupaten Lebak sebagai Pokja 4. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi itu sangat berpengaruh terhadap angka kejadian stunting. Angka stunting di Indonesia diantaranya adalah kurangnya kepedulian terhadap gizi keluarga. Jadi informasi tentang gizi di dalam keluarga masih kurang. Mungkin beranggapan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang tidak 4 sehat 5 sempurna tapi menu seimbang. Di dalam kegiatan-kegiatan Pokja 4 PKK kita sering turun ke desa untuk menyampaikan isi piringku. Isi piringku. Mungkin Dekemuning bisa lihat tentang isi piringku. Di mana di situ dijelaskan makanan-makanan apa saja yang ada di dalam keluarga. Karena penting dan sangat mudah sekali sebenarnya buat Indonesia. Diawali dari sebuah keluarga yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap gizi keluarga dengan menu seimbang, bisa melihat berpedoman pada isi piringku. Di mana di dalam isi piringku itu ada gizi-gizi apa saja yang diperlukan, dia tidak harus mahal, yang penting ada kandungan-kandungan gizi yang dibutuhkan dengan porsi-porsi yang sesuai. Gitu. Ini adalah hal-hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ternyata ini sangat penting. Di zaman sekarang ini, dengan tren GoFood, ya kan? Ya. Jadi ada pergeseran, tidak cukup untuk kenyang, tidak cukup untuk enak. Karena gizi itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi itu harus memenuhi. Apa di antara yang memenuhi vitaminnya, mineralnya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, airnya, kandungan airnya. Nah, itu harus. Nah, terjadi pergeseran sekarang. Karena apa? Tidak melihat dari banyak keluarga yang tidak melihat takaran-takaran dari makanan-makanan yang mereka sediakan di dalam keluarga. Menurut saya ini adalah hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ini sangat penting karena stunting ini terjadi akibat dari kekurangan gizi. Kekurangan gizi yang berkelanjutan. Yang diawali dari si ibu saat si ibu tersebut dia waktu masa remajanya, waktu dia persiapan sebelum kehamilan, pada saat kehamilan. Nah, karena apa? Karena generasi penerus dicetak oleh wanita-wanita, perempuan-perempuan. Makanya itu hal yang saya pikir dianggap sepele, tapi itu penting, peranannya sangat penting. Nah, makanya saya mengajak para wanita, terutama para remaja,
mulai peduli akan kondisi kesehatannya. Rajin-rajinlah periksa ke tenaga kesehatan, ke puskesmas. Jangan datang hanya untuk bila ada keluhan. Silakan berkonsultasi. Karena remaja-remaja wanita adalah masa depan bangsa yang dimana nanti saat mereka menikah, mereka adalah pencetak generasi-generasi penerus. Ya, itu. Terus yang kedua, hal yang dianggap sepele diantaranya adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting karena ini akan mempengaruhi dari psikis. Baik dari psikis dari si yang ada di dalam keluarga tersebut maupun ibu tersebut. Jadi, dukungan ini sangat penting. Dukungan bisa diberikan oleh dalam keluarga maupun dari masyarakat, di antaranya masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungannya. Kalau hal ini bisa saja dijalankan, ini hal sepele tapi bisa dijalankan insya Allah. Insya Allah stunting di Indonesia bisa diatasi karena stunting kita atasi dari mulai hal-hal yang terkecil. Mungkin itu. Cukup luas ya Bu, ternyata peranan sosial dan bisa dibilang peranan sosial, aspek sosial ini saling berkaitan dengan aspek kesehatan dalam masalah stunting ini. Lalu bagaimana sih Bu sikap semestinya kita sebagai makhluk sosial untuk menghadapi permasalahan-permasalahan stunting, tapi dalam sesuai dengan ranah kita, ranah sosial, karena kan mungkin jika ibu ini dari tenaga kesehatan, maka ibu bisa mengambil sikap sebagai tenaga kesehatan, yaitu melalui kepedulian gizi, informasi-informasi mengenai gizi. Nah, bagaimana sih Bu kita sebagai masyarakat mengambil peranan sebagai masyarakat sosial gitu Bu dalam menangani masalah stunting tersebut gitu. Sikap seperti apa sih Bu yang sekiranya efisien dan efektif gitu Bu? Peduli. Di dalam berkehidupan makhluk sosial, kita ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting dengan cara peduli. Tingkatkan kepedulian antar sesama, terutama mengenai gizi. Bila terjadi di lingkungan kita, kita tahu informasinya, kita bisa sebarkan informasinya kepada masyarakat luas. Baik dengan obrolan-obrolan, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Dimulai dari lingkungan remaja, mungkin ada bisa di mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas, karena apa? Ruhnya ya kita para perempuan pencetak generasi penerus, ya kan? Nah, satu itu. Yang kedua adalah adanya keinginan kita untuk membantu bersama. Tadi peduli untuk mau menyebarluaskan informasi ini sehingga masyarakat paham dan mengerti, terutama tentang stunting dan pencegahan stunting. Yang kedua adalah kita mau membantu bersama, saling berbagi. Apa yang saling berbaginya? Kita bisa saling memberikan. Bila ada di lingkungan kita dilihat bayinya kurang gizi atau remajanya kurang, ya kita ajak untuk periksa ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas untuk bisa diketahui. Lalu kita bisa berikan makanan tambahan sesuai dengan yang dibutuhkan, atau kita bisa membantu mereka untuk mendatangkan ke puskesmas terdekat. Dengan apa? Karena dengan yang dilakukan itu bisa membuat deteksi awal. Jadi hal itu bisa kita lakukan. Tidak harus tenaga medis. Sebagai masyarakat, kita bisa melakukan kepedulian untuk mau menyebarkan informasi tentang stunting, lalu kita mau bersama mengatasi stunting, mau menolong bersama, kepedulian untuk mau memberi bersama, kepedulian mau untuk mengajak memeriksakan ke puskesmas atau
Bila jauh ke puskesmas, bisa ke posyandu-posyandu terdekat. Atau bersama kader kesehatan, masyarakat bisa memberikan informasi bila ada di lingkungannya yang mengalami hal-hal ya tadi terkait kekurangan gizi, baik pada usia remaja, calon pengantin, pada masa kehamilan, maupun pada saat bayi. Mungkin itu. Nah, Bu, tadi kan seperti kita ketahui ya, jadi dasar yang harus kita miliki itu kepedulian dan pengetahuan akan stunting tersebut. Bagaimana, Bu, jika masyarakat ini berada di wilayah yang bisa dibilang cukup jauh dari jangkauan seperti masyarakat-masyarakat di desa terpencil gitu. Bagaimana mereka bisa menanggulangi sejak dini mengenai stunting tersebut, sedangkan mereka belum mengetahui pengetahuan mengenai stunting secara lebih dalam gitu, Bu. Apakah ada cara yang lebih bisa dibilang sederhana untuk penanggulangan atau untuk pencegahan masalah stunting tersebut gitu, Bu? Apakah ada cara yang lebih sederhana untuk dilakukan gitu, untuk kita lakukan dan terapkan gitu, Bu? Baik, jadi gini, di Indonesia sekarang, baik di perkotaan, apalagi di desa-desa terpencil, sekarang kan sudah ada dana desa, ya. Bukan sekarang ya, sejak tahun lalu ya. Jadi semua aspek, terutama pembiayaan penganggaran, itu di desa mempunyai tujuan yang kegiatannya adalah untuk pencegahan stunting. Contoh, dalam hal pendidikannya, memberikan informasi. Dalam hal ekonominya, memberikan hasil-hasil yang berdaya guna, berkualitas, sehingga ekonomi-ekonomi di dalam keluarga bisa maksimal, sehingga bisa memenuhi gizi keluarga. Ya, nanti ada bantuan-bantuan dari desa, kayak semacam pinjaman untuk UMKM ya, gitu. Terus untuk segi kesehatannya, di posyandu itu sudah ada pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada bayi balita, ya itu sudah ada. Nah, bagaimana Bu dengan kondisi di desa-desa yang terpencil secara sederhana? Di desa-desa terpencil saya yakin banyak sayur-sayuran, ya kan, gitu. Sama, sekarang ada pendampingan, banyak kader-kader kesehatan, banyak para konsultan-konsultan untuk anggaran dana desa. Kita sebagai apalagi ada sebagai mahasiswa bisa melakukan pendampingan terhadap desa tersebut. Kita bisa komunikasikan. Cari datanya. Cari data. Kita bisa memiliki data tersebut dari kader-kader kesehatan atau para bidan desa tentunya. Nah, bisa melihat dari data. Bila terdapat data gizi kurang, bayi dengan gizi kurang, atau ibu hamil dengan kekurangan gizi, atau bumilkek. Nah, berasal dari data tersebut kita bisa melakukan upaya-upaya yang sederhana dengan mendorong desa untuk mau melakukan upaya-upaya pemenuhan gizinya. Terus mengajak masyarakat untuk mau bersama menanggulanginya dengan cara gotong royong, memberikan gizi-gizinya dengan secara baik. Ada kepedulian. Nah, saya rasa dengan stunting yang terjadi ada angka 3 saja stunting di setiap RT. Satu RT bisa mengurus 3 yang stunting ini, saya yakin bisa. Jadi stunting bisa diatasi oleh bersama. Mungkin itu secara sederhana, karena memang kita juga sudah tahu Indonesia, Pak Presiden ini sudah jelas arahnya. Kinerja Pak Presiden ini sudah jelas, jadi ingin menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Makanya setiap program pemerintah itu diupayakan untuk pencegahan stunting di bidang apapun.
Mungkin karena saya turun di eh, PKK kabupaten, jadi saya tahu setiap turun ke desa pasti akan disampaikan, ada datanya. Nah, sekarang data-data itu bisa kita lihat, bisa kita cek kebenarannya. Apalagi ada teknologi sekarang kan, bisa kita melalui internet ya. Di desa-desa terpencil ada internet desa. Kita bisa melihat, kita bisa berkonsultasi dengan para pendamping-pendamping desa. Nah, apakah masih ada angka stunting di desa tersebut? Bila ada, nah apa yang bisa kita lakukan? Dari segi sosialnya tadi, apakah sudah ada penyebaran informasi tentang stunting, bagaimana stunting, pencegahan stunting, apa yang bisa kita lakukan bersama? Di antaranya untuk lingkungan. Apakah ada penyediaan jamban sehat? Karena memang angka-angka kecacingan yang terjadi bisa mengakibatkan kekurangan gizi, angka-angka penyakit cacing, atau kebersihan lingkungan yang kurang. Jadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini cara mudah penyebarluasan informasi juga tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Karena ini mempengaruhi peranan agar kondisinya tetap sehat, terjaga. Di antaranya adalah penyediaan juga jamban-jamban sehat. Mungkin di daerah-daerah terpencil yang belum tersedia jamban-jamban sehat, kita bisa lakukan upaya untuk bisa mengoptimalisasikan dana desa agar bisa menyediakan jamban-jamban sehat. Lingkungan yang sehat, rumah yang sehat, pemenuhan gizi yang sehat. Saya yakin bisa mengatasi stunting di Indonesia, apalagi bisa mencegah stunting di Indonesia. Mungkin itu. Hmm, cukup menarik ya Bu ya, banyak aspeknya yang ikut mempengaruhi permasalahan stunting ini gitu ya. Tapi Bu, saya penasaran juga nih, bagaimana jika permasalahan itu datang dari si ibu sendiri. Jadi misalkan si ibu ini sangat sulit untuk kita ajak periksa secara berkala di posyandu gitu. Nah, si ibu juga tidak mau mengkonsumsi vitamin atau susu gitu, tidak menjaga pola makan gitu. Jadi dia memiliki pandangan tersendiri gitu Bu terhadap dia memiliki keyakinan gitu, bukan masyarakat kan memiliki pandangannya masing-masing kan Bu untuk kesehatan mereka, dan mereka juga memiliki hak mereka masing-masing kan Bu. Nah, dari ibu sendiri, dari tenaga kesehatan sendiri, upaya sejauh apa sih upayanya, upaya tenaga kesehatan untuk tetap meyakinkan bahwa periksa secara berkala itu penting, vitamin itu penting, susu itu penting, karena kan hal yang seperti itu kan datangnya di kemudian ya Bu ya. Jadi upaya tenaga kesehatan ini agar tidak ada dampak terburuk itu terjadi tuh seperti apa gitu Bu, karena kan masyarakat punya keyakinannya sendiri masing-masing gitu kan Bu. Baik, jadi begini, itu terjadi. Di beberapa daerah itu banyak terjadi. Kita sebagai tenaga kesehatan, kita mempunyai strategi-strategi. Di antaranya adalah upaya pendekatan pendampingan. Jadi, kita bekerja sama dengan kader kesehatan, kader posyandu, dengan desa, dengan PKK-nya. Jadi, sebagai tenaga kesehatan tidak sendiri. Satu ibu hamil ada 3 pendamping. Di antaranya bidannya, kader kesehatannya, ya, serta masyarakat. Kita mendampingi. Nah, apa tugas kita dalam hal pendampingan? Bila si ibu tersebut tidak mau, kita akan mendatangi. Mungkin di awal dia akan rasa takut, tapi dengan secara pendekatan sosial itu tadi. Pendekatan sosial yang terus-menerus ya, itu bisa dilakukan dan akan berhasil semaksimal mungkin. Selain pendampingan terhadap ibu hamil, kita juga melakukan pendampingan terhadap ibu bayi balita.
kita datangi ibu bayi balita tersebut. Kita bawa contoh makanan yang kita sudah siapkan, yang sudah kita buatkan. Nah, secara perlahan-lahan kita perkenalkan kepada si ibu tersebut, ini loh makanan yang bergizi untuk bayi ibu, untuk balita ibu. Tidak harus mahal, kan? Nah, terus kita angkat juga. Jadi kita ajak masyarakat, misalkan pihak desa, ya kan? Kita ajak untuk bersama-sama. Nanti kita evaluasi. Jadi kita membuka telepon, jadi ada komunikasi melalui telepon. Kita pantau dengan cara apa? Mengukur berat badannya, mengukur berat badan ibu hamil, mengukur tinggi badan, tensi darah, dan kondisi ibu hamil bersama bidan desanya, bersama dokternya untuk kunjungan. Nah, terus mengukur berat badan si bayi, balita, melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan. Saya rasa cara seperti itu bisa kita lakukan bersama terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum terbuka dan masih berpikiran eh, tidak mau, ini saya nggak biasa minum susu, saya nggak biasa minum vitamin, saya nggak biasa periksa ke bidan. Nah, ini kita bisa lakukan pendekatan-pendekatan sosial yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus, sehingga bisa berdampak pada adanya perubahan perilaku. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mau menjadi mau, sehingga yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, yang tadinya tidak paham jadi paham. Akhirnya akan terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya bisa sesuai dengan harapan kita. Tidak adanya stunting di Indonesia. Mungkin itu. Wah, cukup banyak ya Bu upaya penanggulangan pencegahan stunting ini ya Bu ya. Cukup keras juga. Terima kasih Ibu tenaga kerja kesehatan sudah mau membantu kami lah generasi yang akan datang untuk menciptakan generasi emas katanya. Ya, generasi emas. Ya, dan jika kita lihat dari perbincangan ini, ternyata memang aspek sosial ini sangat berikatan dan memiliki keterkaitan yang kuat ya Bu dengan aspek kesehatan ya, di mana aspek kesehatan membutuhkan aspek sosial dan aspek sosial juga akan melengkapi aspek kesehatan ya Bu dalam pencegahan stunting ini. Cukup menarik Bu perbincangannya dan cukup banyak pula informasi yang telah kita dapatkan. Kebetulan bincang-bincang ini akan kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu seperti apa stunting, seperti apa mereka harus memiliki pandangan sosial, bagaimana mereka menumbuhkan rasa sosial mereka gitu terhadap sesama, kepedulian mereka, kepekaan mereka terhadap masalah stunting ini, Bu. Dari Ibu sendiri, apakah ada pesan untuk masyarakat kami KKN di Tegalrejo, Bu? Kebetulan, apakah Ibu memiliki pesan untuk masyarakat Tegalrejo dalam menghadapi stunting? Oke, baik. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini. Saya berpesan terhadap kepada adik-adik mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ya, yang sedang melakukan KKN. Untuk bisa membantu menyebarluaskan informasi tentang pencegahan stunting, tentang upaya-upaya untuk mengatasi stunting kepada masyarakat Tegalrejo. Karena apa? Karena kita tidak bisa sendiri dalam mengatasi stunting dan upaya-upaya pencegahan stunting ini tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini mampu memberikan
kontribusinya terhadap negara dengan cara memberikan informasi tentang stunting, melakukan upaya-upaya untuk pencegahan stunting, memberikan bantuan-bantuan, pemikiran-pemikiran, juga untuk informasi-informasi serta subsidi-subsidi yang bisa diberikan kepada pihak desa terhadap masyarakat Tegarojo dalam hal kualitas keluarga, di mana bila keluarga berkualitas, insya Allah dalam hal gizinya pun terpenuhi, masyarakat Tegarejo akan terhindar dari stunting. Kepada masyarakat Tegarejo, saya dari Banten menyampaikan semangat kepada masyarakat Tegarejo bersama aparat pemerintahan desanya. Kita bersama menginginkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia membutuhkan generasi penerus bangsa. Mungkin di antaranya masyarakat Tegarejo adalah bakal-bakal generasi penerus bangsa yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia. Oleh karenanya, semangat untuk masyarakat Tegarejo, tingkatkan kepedulian serta kebersamaan, serta keinginan untuk bisa sehat bersama dalam hal upaya pencegahan stunting, menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sabar tentunya di dalam era pandemi COVID seperti ini, kita mengetahui pasti ekonomi tidak sepulih di tahun-tahun sebelum pandemi. Tapi saya yakin dengan semangat yang tinggi untuk tetap menjaga kualitas keluarga, kesehatan keluarga, gizi keluarga, insya Allah stunting tidak akan terjadi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan semangatnya. Terima kasih juga telah berkenan hadir dalam bincang-bincang kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat ke depannya, bisa bermanfaat juga bagi kami sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa ke depannya. Amin. Kebetulan sekali Bu, kita sudah ada di penghujung acara dan mengharuskan kita untuk mengakhiri acara bincang-bincang kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu, bisa berbincang, Amin. bisa berbagi informasi, bisa berbagi pengetahuan mengenai stunting ataupun permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Sama-sama. informasinya. Sama-sama, Kemuning. Salam buat semuanya. Sehat selalu ya. Tetap jaga Baik, protokol kesehatan ya. baik Bu, terima kasih. Ya. Uh, nah, kita Salam Indonesia tentunya. salam sehat. Nah, Salam sehat untuk kita semua. baik, Indonesia amin, pasti bisa keluar dari amin, sini. amin. Uh, Cukup seru ya Bu ya, perbincangan Ya. kita cukup lumayan mengundang banyak pertanyaan juga sebenarnya, tapi karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri Ya. bincang-bincang kita kali ini ya Bu ya. Ya. Terima kasih juga, terima kasih atas saran-saran Ibu, atas masukan-masukan Ibu. Uh, kita akhiri perbincangan kali ini. Untuk semuanya, semoga sehat selalu, semoga tetap berada dalam keadaan yang sehat, yang baik di tengah pandemi ini. Kita akhiri perbincangan kali ini. Sampai berjumpa lagi di kemudian hari, di kesempatan lain hari. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.